Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pokok-pokok isi kandungan Al-Qur'an. Pokok-pokok isi kandungan Al-Qur'an terdapat beberapa macam. Di antaranya salah satunya kita bahas pada hari ini, yaitu mengenai akidah. Apa sebenarnya akidah? Akidah adalah menurut bahasa keyakinan, keimanan, kepercayaan. Sedangkan menurut istilah, akidah dapat didefinisikan adalah sebagai suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dan diucapkan dengan lisan, serta dilakukan dalam bentuk amal perbuatan. Sebagai contoh, kita meyakini dengan sepenuh hati adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga mengucapkan dengan lisan kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kita meyakini bahwa Allah Tuhan kita esa, Allah Tuhan kita, tidak ada Tuhan selain Dia. Dan itu kita ucapkan melalui lisan kita, melalui zikir kita, melalui bacaan-bacaan pada saat ketika kita sholat. Kemudian kita melakukan dengan amal perbuatan. Sebagai contoh, siapa yang rela 5 kali dalam sehari melakukan sholat, kalau bukan di dalam hatinya meyakini bahwa perbuatannya ini adalah untuk Allah, perbuatannya ini diperintahkan oleh Allah. Siapa yang rela berpuasa seharian penuh menahan haus dan lapar, kalau bukan di dalam hatinya meyakini perintah puasa itu datangnya dari Allah. Ini adalah salah satu contoh keyakinan bahwa akidah kita meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Perbuatan itu sebagaimana seperti kita melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Islam, inti pokok ajaran Islam adalah masalah tauhid. Tauhid yaitu kepercayaan kita, akidah tadi. Kita mempercayai Allah itu esa, kita mempercayai tiada Tuhan selain Allah. Dan orang yang tidak mempercayai adanya Allah disebut kafir. Orang yang mempercayai adanya Allah tetapi dia juga meyakini adanya Tuhan selain Allah, berarti dia musyrik. Hal ini yang perlu kita hindari. Kita meyakini adanya Allah, tapi jangan sampai kita meyakini adanya Tuhan selain Allah, atau kita menganggap ada benda lain yang dikeramatkan, mengagung-agungkannya terlalu berlebih-lebihan seolah-olah menuhankannya. Ini yang perlu kita hindari dan waspadai untuk menjadi orang yang musyrik. Di dalam kewajiban kita mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus mengimani rukun-rukun iman. Di dalam Islam, rukun iman ada 6, yakni yang pertama jelas sekali kita mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita mempercayai adanya malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, mempercayai adanya kitab-kitab Allah. Yang keempat, mempercayai adanya rasul-rasul Allah, utusan-utusan Allah untuk menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya. Kita juga wajib mempercayai adanya hari akhir atau hari kiamat. Hari kiamat adalah hari yang tidak pernah diketahui oleh manusia kapan peristiwa itu akan terjadi. Tetapi kita meyakini di dalam hati kita bahwa hari kiamat itu pasti ada dan pasti akan terjadi. Ini juga salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah. Kemudian yang keenam, kita mempercayai adanya qada dan qadar. Adanya ketentuan baik, adanya ketentuan buruk yang datang dari Allah. Kita harus tetap mempercayai bahwa semua apa yang terjadi kepada kita, apa yang diberikan Allah kepada manusia dan makhluknya, itu semata-mata adalah untuk menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran banyak sekali terdapat ayat-ayat mengenai akidah ini. Namun di antaranya yang kita bahas adalah Quran surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di dalam Quran surah Al-Ikhlas ini jelas sekali Allah memerintahkan di dalam Al-Quran melalui firman-Nya, kalamullah, Allah berkata, Qul, katakanlah Muhammad. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad juga mengikutinya. Kita harus meyakini Allahu ahad. Allah itu satu, Allah itu esa. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi apapun yang ada sekarang kita miliki, apapun yang sekarang terjadi pada diri kita, semuanya Allah yang memberikan. Di dalam Quran surah Al-Ikhlas ini kita juga harus meyakini wujud Allah. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, tetapi Allah wujud, Allah itu ada, dan itu harus kita yakini di dalam hati kita. Tidak ada yang setara dengan Allah. Ditambah lagi Quran surah Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Karena Rahman dan Rahimnya Allah lah, sehingga pada saat ini kita bisa belajar, kita bisa berdiri di sini, kita bisa menghirup udara, kita bisa hidup, kita bisa merasakan nikmat-nikmat yang Allah berikan di dunia ini. Itu karena Rahman dan Rahimnya Allah. Hal yang harus kita yakini. Sekali lagi, hal yang harus kita yakini adalah kita percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan amal perbuatan. Demikian pembahasan kita mengenai akidah. Insya Allah kita akan bertemu pada video selanjutnya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.